Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini kita mengangkat topik tentang kriteria imam sholat. Ini tentu penting diketahui oleh umat supaya tidak salah di dalam memilih imam untuk memimpin sholat berjamaah dalam hal ini. Ya. Mohon dijelaskan Ustadz, karena sepanjang yang saya ketahui dan mungkin secara umum orang taunya imam itu yang pertama harus tua, paling sepuh di kawasan, di area tempat masjid itu. Mungkin ada hal-hal lain yang mungkin harus diketahui oleh umat. Ya. Yang pertama mengenai imam. Imam itu sebenarnya bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa kita, sering diartikan dengan pemimpin. Dalam hadis banyak disebut, misalnya 7 golongan yang mendapat perlindungan dahulu pernah kita bicarakan, itu imamun adil, itu pemimpin yang adil. Kaitannya dengan sholat berjamaah, memang harus ada imam dan yang mengikuti namanya makmum, yang diikuti imam. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Jadi makmum memang tidak boleh mendahului imam, baik dalam gerakan khususnya maupun juga dalam bacaan yang dia ketahui. Misalnya imam membaca Al-Fatihah, makmum jangan mendahului. Ya. Kemudian siapa yang menjadi imam? Ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah, yang menjadi imam yang paling bagus Al-Qur'annya, baik itu bacaannya, hafalannya paling banyak, itu paling fasih, baik dari segi tajwidnya, makhraj dan sifat hurufnya. Dan yang berikutnya, kalau sama-sama fasih, sama-sama bagus Al-Qur'annya, yang lebih banyak pengetahuan hadis-hadisnya, as-sunnah. Fa'in kanu fil qira'ah sawa fa'a'lamuhum bis-sunnah. Kalau sama-sama bagus, tapi ini jarang ya. Biasanya dari aspek Al-Quran saja sudah ada yang lebih banyak hafalnya, lebih bagus. Tapi kalau memang Qurannya sama-sama hafal 30 juz misalnya, atau sama-sama hafal juz 30, hadisnya juga hafalannya sama, karena mungkin dulu mondoknya sama, yang sama, gurunya sama, misalnya begitu, maka yang berikutnya adalah yang lebih tua umurnya. Jadi akbarus sinan, yang lebih banyak, lebih tua umurnya, dengan asumsi sudah lebih dahulu masuk Islam. Kalau dahulu yang lebih dahulu berhijrah. Nah, jadi kalau sama-sama tua, maka yang lebih punya kedudukan di kampung itu. Misalnya yang satu Pak RT, yang satu warga biasa, ya Pak RT lebih didahulukan. Itu semua juga terkait dengan kalau dia mukim, itu lebih didahulukan dari musafir. Tetapi musafir memang diperbolehkan juga menjadi imam atas izin daripada imam yang mukim, tuan rumah, ya, atas izin tuan rumah, karena takzim, menghormati ulama yang hadir atau ustadz yang dihadirkan, maka dipersilahkan untuk menjadi imam. Tapi jangan asal ya. Kalau menceramah atau mubalik tidak selamanya fasih. Jadi dipersilakan, ini nanti sholat isya di tempat Ustadz gitu. Lalu hadir sebelum isya dan diminta ngimamin isya, ya. Kalau kira-kira mubaliknya ini kurang pede ya, jarang mengimami, tidak banyak hafalannya, sebaiknya Menolak lah ya. menolak daripada nanti ngimami, ya, sudah dia udah profesor dokter, tapi ngimami itu telah gerudal-geradul, keliru-keliru, nanti malah
berikutnya ceramahnya malah nggak nggak diperhatikan, nggak kredibel dianggap, nggak dianggap kredibel. Maka memang ada kalanya di tempat-tempat tertentu yang saya tahu itu ada imam tetap, jadi selalu imamnya yang sudah ditetapkan yang menjadi imam, seperti itu. Termasuk dalam hal ini diperlukan kalau dimungkinkan ada semacam audiensi ya, pemilihan. Oh iya, bagus tuh. Imam tuh ya. Ya. Nah, ini tambahan keterangan mengenai akhlaknya juga. Ya, kalau sama-sama bagus tadi kriteria Qur'annya, hadisnya dan sebagainya, maka yang bagus akhlaknya, yang mungkin banyak sedekahnya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu sebenarnya imam ini adalah kedudukan atau kalau disebut profesi, ini profesi yang sangat luar biasa hebatnya, baik di sisi Allah maupun di mata manusia. Cuma di sisi Allah memang iya jelas mulia, tapi kadang di sisi masyarakat itu belum melihat imam itu sebagai profesi yang dimuliakan. Seperti di negara Timur Tengah itu ya, itu kan tinggi-tinggi itu. Tinggi-tinggi di Timur Tengah itu saya pernah tanya sama seorang polisi dari Timur Tengah. Dia mengatakan gaji yang paling tinggi itu imam. Imam, betul. Polisi itu kalah ya. Separuhnya katanya. Nah, oleh karena itu maka imam ini terlalu berwibawa. Nah, jadi kalau demikian perlu ada diklat imam. Seperti ini saran saja ya, Kementerian Agama misalnya atau KUA itu kalau bisa ada diklat imam rutin ya, dari satu desa dulu atau ya satu dusun dukuhan sampai ke tingkat kecamatan, kabupaten. Nanti ada imam di masjid kabupaten, imam di masjid kecamatan. Kan kecamatan mesti ada masjidnya, ada namanya masjid raya, ada masjid agung ya, masjid besar dan sebagainya. Itu ada nama-nama untuk masjid-masjid di lokasi tertentu. Nah, syukur kalau para imam ini ditetapkan juga sebagai katakanlah pegawai. Ada SK-nya ya, ada surat keputusan. Ada SK-nya. Sehingga tidak sembarangan, termasuk imam ini nanti selain mengimami sholat juga menjadi khotib ya. Sehingga masyarakat juga senang ya, imamnya itu punya pakaian yang bagus, kopiahnya bagus. Masjidnya juga standar, masjid yang bersih, yang wangi dan sebagainya. Sehingga orang-orang itu senang di masjid. Termasuk muadzinnya. Ya, muadzinnya kalau bisa juga diseleksi. Kalau yang saya tahu seperti masjid tertentu itu ada seleksi muadzin dan diberi fasilitas perumahan dan lain sebagainya. Sehingga orang menjadi muadzin juga merasa bangga dalam terhormat arti juga. Terhormat tadi bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk kehormatan kita kepada institusi atau profesi yang terkait dengan agama. Jangan sampai agama itu malah dilecehkan, direndahkan, termasuk para ustadznya, ulamanya itu misalnya dijelek-jelekkan. Wah, nanti kita ini bisa jadi apa kalau seperti itu? Karena agama itu menopang kegiatan pembangunan. Dengan agama harapannya maka orang-orang menjadi jujur, menjadi ikhlas, sehingga korupsi lama-kelamaan bisa terhapus dengan sendirinya, seperti itu. Baik Ustadz, kalau tidak salah selain bacaan, faktor misalnya usia itu juga berpengaruh ya untuk menjadi imam. Dan kemudian apabila ada orang lah ya masih muda kategori remaja tapi bacaan bagus, kemudian ada orang tua tapi mungkin kurang bagus, cuman dia terpandang dalam kehidupan di masyarakat. Dalam konteks ini lebih prioritas yang mana untuk menjadi imam sholat? Sebaiknya orang yang tua tadi yang terpandang mempersilahkan kepada anak muda ini. Ya, dia sudah balik, bahkan misalnya masih mumayyiz belum balik tapi bacaannya bagus, tahu syarat sahnya sholat, rukun-rukunnya dan sebagainya, itu bisa menjadi imam. Tetapi di masyarakat kita seolah-olah yang nomor satu itu umur. Jadi simbah lah yang jadi imam ya. Yang lebih tua yang
yang lebih berhak. Sebenarnya tidak begitu. Yang paling berhak itu pertama penguasaan bacaan Al-Qur'annya. Kalau sama-sama bagus, barulah yang paling banyak pemahaman hadis-hadis atau as-sunnahnya. Kalau sama-sama bagus juga, maka yang lebih dulu masuk Islamnya, yang lebih dulu beribadahnya, dan itu adalah yang lebih dulu dilahirkan atau yang lebih tua. Itu asal usulnya sebenarnya seperti itu. Nah, tetapi kadang yang tua-tua ini justru bacaannya yang kurang fasih. Ya, misalnya membaca Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir, dibaca la khabir. Nah, ini kan artinya menjadi jauh ya, tidak sesuai. Misalnya juga surah Ad-Duha harusnya wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, wala saufa itu dibaca wala. Jadi seolah-olah kalau la itu selalu panjang, padahal kan ada la pendek ya, satu harokat namanya la mutauki. Jadi untuk menguatkan kalau la panjang tadi malah akhirnya tidak, Tuhanmu tidak memberikan. Dan jadi harusnya wala sau, dan sungguh Tuhanmu akan memberikan engkau nikmat dan engkau akan puas. Nah, jadi kadang ya karena kurang ilmu, tidak mau belajar, hanya mengandalkan kebiasaan. Mungkin juga dahulu ketika menjadi makmum masih muda mendengar imamnya begitu. Nah, lalu dia meniru saja. Ya. Banyak sekali ya, tidak tahu mana shin, ya, shin, mana shad, ya. Sehingga akhirnya bacaannya tidak benar. Misalnya membaca surah Al-Fatihah di ayat terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kan salah, doanya itu kurang panjang, harusnya dibaca 6 harokat tapi hanya dibaca 2 harokat atau 3 harokat karena nafasnya tidak kuat. Tapi sebenarnya kalau sudah terbiasa fasih itu nafasnya biasanya kuat ya. Tapi kalau masuk ajaran istilahnya baru belajar ya, biasanya nafas memang kadang tidak kuat. Tapi yang penting sebenarnya adalah bahwa seorang imam itu harus memperbaiki terus bacaannya. Bahkan ada imam yang kemudian lupa, melompat-lompat ya, membaca surah Asy-Syams atau surah Al-A'la malah berakhir di Asy-Syams. Awalnya sabbihisma rabbikal a'la sampai pada qad aflaha man zakkaha. Loh, kok malah pindah ke surah Asy-Syams? Harusnya qad aflaha man tazakka. Jadi ini biasa terjadi bagi orang-orang yang memang kurang menguasai dan kurang khusyuk. Di masjid saya juga ada, pada kelasnya ustadz juga itu. Kalau baca bismillah tuh semillah. Bisnya nggak kedengaran. Memang huruf ba itu kan tipis ya, tapi bukan berarti tidak dibaca. Ya tidak boleh bismillah lah. Ya bis gitu. Memang tapi tetap tidak boleh tidak kedengaran ya, tidak boleh bismillahirrahmanirrahim, harus bisnya tetap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bis harus tetap kedengaran tapi tipis ya. Kadang seperti ini juga saya pernah mendengar tuh, Sami Allahu liman hamidah, itu tidak jelas apa ini. Saya sampai berulang-ulang, nanti begitu dia Sami Allah itu saya dengarkan betul. Jadi nggak jelas, ini harusnya Sami Allahu liman hamidah, tapi tidak tahu baca apa gitu. Ya kadang juga kalau ini kan memang bukan ayat Quran ya, tapi kadang di surah Al-A'la itu yang sering Jumat gitu ya, dahulu juga ada yang membacanya harusnya bal tu'thirunal hayatad dunya, tapi bal pokoknya enggak kedengaran tuh sirunya itu loh, tahu-tahu dunia gitu.
nggak jelas memang. Ya ini karena satu kebiasaan yang salah, dua tidak ingin memperbaiki, tidak mau belajar, tiga mungkin dia tidak pernah membaca ayatnya, itu hanya hafalannya dulu seperti itu dan tidak dikoreksi sehingga akhirnya ke bawah-bawah sampai tua salah terus. Tapi karena merasa saya yang harus jadi imam, saya yang berhak jadi imam, akhirnya makmumnya tidak betah ya. Jadi kalau ada seorang alim yang bacaan Qur'annya bagus, mestinya dia tidak makmum pada orang yang bahkan Iqra jilid 4 aja belum tamat gitu ya. Jadi harusnya ada dewan imam yang mengatur mengenai masalah siapa yang berhak menjadi imam, dan itu perlu ada seleksi sebenarnya, perlu ada tes. Tapi biasanya yang pada mahir, yang pada pandai-pandai itu kan tidak mau menonjolkan diri, mereka memilih menjadi makmum karena beban menjadi imam itu sebenarnya berat. Kalau imamnya benar, makmumnya kan pasti ikut benar, terbawa benar, dikategorikan benar sholatnya. Tapi kalau imamnya salah, makmumnya benar, ya makmum tetap benar, imamnya saja yang salah begitu. Satu lagi Ustadz, ini saya pernah dengar, jadi kalau ada pendatang musafir lah ya, dia bukan mukimin, dia bagus bacaannya, itu nggak boleh juga jadi imam ya? Ya boleh kalau diberi izin oleh mukim. Jadi karena apa? Karena begini, kalau musafir atau pendatang, dia kan tidak mengerti sebenarnya keadaan masyarakat di situ. Ya, sehingga dia bisa saja ya bagus, bacaannya bagus, tapi dianggap tidak mengerti oleh masyarakat sehingga mereka menjadi tidak nyaman. Misalnya imamnya ini karena hafal surah Al-Baqarah, baca Al-Baqarah. Nah, padahal imam makmum biasanya di situ itu bacaannya Alam Nashrah. Jadi bisa jadi timbul. Jadi saya juga kadang kalau misalnya jadi khotib ya, Jumat, itu kalau memang diminta untuk imam ya saya imam, kalau tidak ya saya tidak jadi imam. Mungkin sudah ada imam yang tetap kan. Nah suaranya apanya kan sudah biasa didengar oleh makmumnya. Kalau ini tiba-tiba ada imam baru yang iramanya itu beda dengan yang biasanya gitu. Ini irama apa, ini baca apa ini? Sepertinya belum pernah dengar ini. Karena dia membaca mungkin ayat-ayat yang tidak pernah dibaca imam-imam di situ yang lain gitu. Jadi baik, Ustaz, imam harus bijaksana. Ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini di masjid-masjid kita akan makin ada kemajuan untuk khususnya di dalam penunjukan imam supaya memenuhi syarat dan aturan di dalam kategori atau kriteria seorang imam. Ya betul sekali. Dan ada baiknya kalau diadakan pelatihan. Ya, sehingga mereka yang sudah lulus dalam pelatihan imam ini berhak menjadi imam. Sehingga imam yang selama ini menjadi imam ternyata belum lulus, ya legowo gitu, karena memang dia belum memenuhi kriteria seperti itu. Tapi kalau langsung diganti kan tidak enak. Jadi melalui kursus atau pelatihan diklat imam, nah itu saya kira bisa seperti itu. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.